lawan sekolah yang paling bikin kalian insecure atau bikin kalian gak pede buat dihadapi pas lihat? Yang matanya jago gitu banget ya. Ini boleh disebut dari suaranya. I still got some love deep inside of me, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rekas, selamat datang di podcast Perdana Adi Bratas, Podcast resmi OSIS SMAN 1 Sampang. Sebelum itu kita punya dua narasumber kita yang akan berbicara hangat ya dalam sore hari ini. Silakan mungkin bisa memperkenalkan diri. Ada dari Kak siapa silakan? Nama saya Putri Arifat Nafisa, juga bisa dipanggil Nafisa. Saya dari kelas 10 Merdeka 1 sebagai danto dari P1. Oke. Saya Muhammad Wali Akbar dari kelas 12 Merdeka 6 sebagai danton 41. Oke, teman-teman mungkin udah pada kenal ya dengan Kak Nafisa dari 10 Merdeka 1 dan juga Kak Fahri dari kelas 12 Merdeka 6. Apa kabar nih Kak Nafisa dan Kak Fahri untuk sore hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, nah sebelum mulai nih Kak, kita Adi Bratas ini punya jargon khusus nih Kak. Kalau saya bilang Adi Bratas, Kak Nafisa dan juga Kak Fahri bisa mengikuti. Kalau saya bilang speak, tunjuk ke bibir dan juga share, Itu menuju ke kepala, terus inspire kayak seperti bisa dipahami Kak Nafisa? Bisa. Oke. Kita mulai dari Oke, kita mulai ya. Adi Prato, speak, share, inspire. Oke, tepuk tangan lagi untuk narasumber kita pada sore hari ini teman-teman. Jadi langsung aja. Kemarin kalian berdua dapat juara di event gerak jalan ya? Iya, Iya. Ya gimana nih Kak rasanya? seneng sih, juga agak expect gitu kalau bisa dapat juara karena sebelumnya dari semasa ini kan belum dapet itu dan kayak gak percayanya kalau tiba-tiba berproses ini udah dapet juara. Oke, murid baru juga ya Kak, jadi Iya, langsung iya. tiba-tiba ikut gerak jalan sebagai danton juga, terus membawa kemenangan juga untuk Iya. regunya Putri 1 ya Kak? Iya. Oke. Kalau untuk dari Kak Fahri sendiri gimana perasaannya nih Kak Fahri? Ya perasaannya senang karena bisa bawa SMA 1 juara lagi. Soalnya tahun kemarin tuh sempat gak masuk juara, cuman harapan 3, jadi ya yang tahun sekarang bisa bawa juara. Ya walaupun belum juara 1 tapi udah juara 2 itu udah baik. Betul, itu adalah pencapaian yang Iya. bisa dibilang juga sudah luar biasa ya Kak Fahri ya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan intinya. Mulai kan? Ya, boleh tahu nih Kak, kira-kira persiapan dan strategi apa saja sih yang Kak Nafisa dan Kak Fahri lakukan sampai bisa mendapat juara Kak? Dari sini. Boleh dari Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena waktu itu latihan kita tuh benar-benar mepet. Cuma nggak nyampe 1 minggu, cuma 5 hari kalau nggak salah. Juga kita tuh sebagai tim cuma mau kompak saja. Di waktu 5 hari itu kita kayak berdiskusi untuk sudah kita gak usah mikirin ini itu juara atau sebagainya, kita latihan saja, kita fokus mau dapat juara atau enggaknya itu terserah nanti, yang penting kita sudah melaksanakan tugas dan sudah membawa nama SMA Negeri 1 ini. Jadi benar-benar pasrah ya. Iya, cuma pasrah aja. untuk waktu 5 hari itu waktu yang cukup singkat, sangat singkat bahkan ya Kak? Iya, benar, singkat. Oke, dari Dan Kak bisa Fahri. dapat juara gitu. Pasti itu hal yang pasti sangat membanggakan gitu ya Kak Fahri. Iya, benar. Silakan untuk Kak Fahri sendiri gimana nih strategi dan persiapannya apa saja yang sudah dilakukan? Ya kalau dari saya sendiri persiapan tuh bener tadi kata bisa itu mepet seminggu, jalannya seminggu 5 hari itu, tapi itu rutin tiap harinya. Itu juga jadwalnya lama dari pagi sampai siang, itu juga bikin lelah. Terus kalau untuk strategi ada sendiri dari setiap PJ dan pelatih, itu juga memberitahu strategi apa saja yang dilakukan pada saat di jalur. Terus juga saya sendiri juga pengen menampilkan yang terbaik buat SMA dan mungkin ya yang menuju SMA 1 Sampang, soalnya saya juga sudah terakhir buat ikut jalan di SMA ini. Udah akhir ya. Pengennya jadi pengen menampilkan yang terbaik terus kalau bisa juara gitu ya, alhamdulillah. Ya, kalau dari jawaban dari Kak Nafisa
dan juga Kak Fari itu sepertinya tujuan itu bukan menang ya Kak ya, tapi Iya. melainkan menampilkan yang terbaik dan memberikan yang terbaik lah untuk sekolah kita SMA Negeri 1 Sampang. Itu sebuah pemikiran, mindset yang sangat apa ya, sangat perlu diterapkan juga untuk teman-teman semua. Oke. Lanjut, ini mungkin agak ini ya, agak dalam lagi. Ini bisa ceritain nggak? Kalau kalian latihan itu kan pasti ada sekolah-sekolah lain yang latihan juga kan? Iya. Gitu, atau apa? Itu kalau kalian lihat lawan sekolah yang paling bikin kalian insecure atau bikin kalian nggak pede buat dihadapin pas lihat. Yang matanya jago gitu banget ya. Ini boleh disebut nama sekolahnya? Boleh. Boleh. Buat kasih kemana-mana Sedikit kasih yang bikin takut juga nggak apa? Enggak kok, ini cuma apa ya? Ya sebagai gambaran saja. Sebenarnya ada. Itu kalau dari saya sendiri itu pertama kali lihat itu dari tetangga kita, sekolah rumah. Nah, depan banget nih. Iya, depan. Iya. Mereka tuh apa ya? Saya lihat kayak dari langkahnya bagus, kompak, segala macam tuh pokoknya udah perfect lah. Saya juga bingung apa mereka sudah latihan sebelumnya atau bagaimana. Jadi ya gak pede waktu itu. Cuma bisa pastiin aja tapin. Udahlah kayak apa. Kalau mereka menang, udah gak apa-apa. Kita bisa aja. Terus juga ada dari sekolah Sabila. Oh ya, sampai Iya. Nah, karena dari kemarin itu, dari tahun kemarin mereka tuh menang terus ya. Itu bikin saya benar-benar gak pede karena takut banget mereka tuh terus meningkat dalam lomba-lomba berjalan ini. Mungkin bisa dari gerakan atau timnya yang tiba-tiba nanti jadi bagus, jadi pada tinggi semua. Jadi agak takut gitu kalau kita bakal kesaing. ternyata mendapat juara 1 ya. Iya. Punya kepuasan tersendiri ya Kak. Iya, jadi lega gitu kalau tiba-tiba udah dapat berita juara 1 nih, juara 1, kok bisa? Padahal lawannya kayak gini ya. Udah expect-nya direndahin gitu. Iya, benar. Untuk dari Mas Fari sendiri bagaimana? Kalau dari menurut saya semua musuh itu sama aja, nggak boleh ngeremehin musuh juga. Oke. Jadinya, Itu juga udah ditakutin nih ya, Kak Fari. yang satu Itu juga bisa jawab ya. jangan meremehkan. Ya kalau ada sih yang buat gak pede terus itu, ya benar tadi juga kata bisa satu pendapat. Saya juga insecure sama Man, sama Sabilillah. Soalnya yang tahun ini juga Sabilillah itu juara 1. Terus ada lagi satu sekolah itu yang bikin saya nggak pede atau insecure, itu dari SMA 3 Sampang. Soalnya ya SMA 3 Sampang tuh juga anak-anaknya posturnya bagus-bagus juga, terus ada eskul tersendiri buat paskibrakanya mungkin udah lebih terlatih gitu. Udah itu aja, cuma 3 sekolah itu, Man, Sabilillah sama Semanggi. Buat sekolah-sekolah tadi ada pesan nggak kira-kira? Pesan ya. Apa tuh? Ya untuk satu sekolah, dari satu sekolah aja. Boleh. Ya. Ini untuk mana aja. Guys, kalian tuh hebat. Cuman mungkin kita lebih ikutin aturan lomba itu seperti apa dan jangan merendahkan sekolah. Kelas. Lagi dari Mas Fari gimana? Kalau dari saya itu buat 3 sekolah itu teruslah bersaing dengan sehat, jangan sampai ada pertengkaran atau saling sindir, karena ya apa namanya, kita harus menciptakan apa ya, bibit-bibit unggul dari Sampang gitu. Nah, iya benar-benar. Jadi kita ya bersaing bisa sehat aja, jangan kayak saling sindir atau apalagi sampai tengkaran ke sekolah gitu ya, itu nggak penting. Iya. Karena biasanya memang kalau ada event-event seperti ini antar sekolah biasanya ada persekolan Iya. sedikit ya Kak ya. Benar. Betul sekali. Kira-kira kakak ini mau share nggak kira-kira kesulitan selama latihan tuh ada apa saja sih kesulitan yang kakak Nafisa dan Kak Fari hadapi selama latihan tuh apa saja, boleh di share mungkin kakak? Mungkin kalau dari saya sendiri itu sebenarnya dibilang kesulitan juga enggak, cuman ini tiba-tiba aja datang. Kalau dari saya saat itu dari awal latihan fisik saya tuh udah lemah, jadi saya kurang yakin gitu, takut ada
nanti saya bisa atau gimana. Juga saya kurang yakin sebenarnya sama tim saya sendiri karena kita saling nggak kenal dan itu tiba-tiba banget udah jadi satu tim terus disuruh kompak, jadi ya agak susah gitu kalau buat ngakrapin, karena biasanya kalau di sekolah sebelumnya saya tuh gampang lah kayak mau akrab tiba-tiba nanti kita gini-gini ya, jadi kayak langsung sama komunikasi. Tapi kalau sekarang tuh susah untuk berinteraksi aja sih, apalagi satu timnya dengan kakak kelas, jadi agak takut gitu kalau mau ngomongin tentang ini. Jadi dari cerita ini komunikasi yang paling penting ya, Iya, untuk komunikasi. membangun apa namanya, membangun Chemistry. betul chemistry-nya pasti sangat penting sekali. Kalau dari Kak Fani sendiri bagaimana Kak Fani? Kalau dari saya pribadi itu pribadi ya dulu ya, Iya. itu kesulitannya kan latihan tuh rutin, jadinya kayak dari pagi tuh langsung dari kelas itu tuh banyak materi yang ketinggalan kayak tugas gitu. Terus juga kalau dari tim keseluruhan itu tuh bangun chemistry itu yang susah. Terus ya mungkin karena regu saya itu cowok, jadi kayak gampang berbaur, jadi chemistry itu Iya. gampang dibangun gitu. Iya, Mudah berbaur. Iya. Ya jadi ya cuma itu aja kesulitannya. Terus kayak dari anak ke anak ini kayak teman-teman saya tuh kayak saling komunikasi biar nanti pas di hari H itu gak miskom, kayak nanti kalau pada saat belok kita harus ngapain, terus pada saat pada saat angkat tegap atau jalan tepat tuh kita harus ngapain gitu. Berarti dari keduanya tetap sama-sama komunikasi ya Kak? Karena memang chemistry dalam suatu tim itu perlu banget. Sama tadi Mas Febri sedikit ngeluh sama ini nih, sama PR nih. Iya. Ya, betul PR. PR pasti menumpuk banget nih untuk minggu ini ya Kak. Adaptasi. Oh, teratas Iya. ya. Langsung cepat-cepat. Ya, langsung untuk di lombanya, ketika lombanya itu kalian sebagai apa tadi namanya, daton bukan? Iya, Ya. daton. Itu pernah miskomando nggak? Oke. Kalau dari saya enggak Enggak. Sempurna berarti. sempurna. Bisa dibilang cukup sempurna lah, hampir-hampir dikit gitu. Cuma gimana ya, waktu di jalan itu tuh kita tuh kesulitan sama sekolah lain. Maksudnya di bagian di jalan itu tuh kadang di apa komando apa sih, aba-aba, nah di aba-aba itu tuh mepet. Cuman alhamdulillahnya ya bisa gitu, nggak salah aba-aba tuh ya gimana. Bisa di-handle gitu. Iya bisa dihandle. Untuk aja tugas itu bisa banget ketolong. Apalagi di samping saya tuh ngertiin saya. Jadi kalau saya susah, nanti sebelah saya ini bilang, santai bantuannya agak susah nih, mau ngasih agak-agak dipelanin aja nanti jalannya biar gampang. Nah, gitu aja. Tapi boleh di-spill nih siapa nih yang paling pengertian, anggota paling pengertian nih? Boleh. Support sistemnya Ya, ya. boleh. Betul. Saat di jalan itu tuh namanya Mbak Vica. 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 Iya Vica. Kelas 11 deh kayaknya. Cuman kurang ngerti kelas 11 dari mana. Pokoknya itu namanya Mbak Vica. Terima kasih banget sama Mbak Vica udah Terima aku nih. terima kasih banyak sudah juga berarti berperan besar ya dalam Iya. pembawaan kamu sebagai Benar. daton. Soalnya juga saat di jalan tuh saya tuh bingung. Ini harus gimana? Sampai waktu kayak ngomong apa? Gimana ya namanya bisik-bisik gitu ya. Kayak saya tuh cuma gimana kan nggak ada saking ramenya di situ Mas. tapi itu aja dia sabar nggak emosi gimana itu pokoknya dibantu sampai finish. Berarti Mbak Vica ini juga berperan besar dalam juara putri Iya. satu ini. Iya benar banget. Oke, kalau dari Kak Fani sendiri bagaimana? Ya kalau apa namanya miskomando, mungkin aku boleh sedikit cerita. Boleh Nah, silakan. tahun lalu aku juga pernah jadi pemimpin. Itu tuh Jadi mimpin kakak kelas. Jadi aku masih kelas 11, terus kebanyakan tuh di anggota reguku kelas 11 semua. Kelas 12 semua kakak kelas. Nah, ini ya pasti ada rasa canggung. Terus pernah waktu itu miskom, aku aba-aba jalan di tempat, cuman karena aku udah kecapean atau udah fokus, itu tuh aku dengernya langkah biasa. Jadinya aku udah aba-aba jalan, teman-temanku tuh semua
jalan di tempat. Akhirnya sendiri yang jalan itu untungnya cuma satu langkah gitu langsung dipanggil lagi. Mari mundur. Akhirnya ya mungkin dari itu juga gagal jadi juara ya. Akhirnya tahun ini tuh kayak lebih fokus berkaca dari tahun sebelumnya, apa-apa yang kurang dari aku jadi pemimpin tuh ya langsung dipelajari lagi. Terus kalau yang tahun sekarang itu gak ada miskom, terus aku juga udah ngasih tahu ke wakil Danton di belakang kalau misalkan mau ngasih aba-aba atau ganti itu jangan terlalu mepet sama keramaian yang di depan, biar aba-aba dari saya tuh Pas. iya pas, gak terlalu mepet bilangnya gitu ya, gak ada miskom sama sekali. Berarti itu termasuk belajar dari pengalaman. Iya, ya? pengalaman. Oke. Nah, Kak, mungkin Kak Fadil sama Kak Nafisa juga mungkin mau share kira-kira selama latihan tuh ada nggak anggota tim yang bandel gitu Kak? Gak usah sebut merek Iya, cuma kelakuannya aja kok. Mungkin mau Iya. cerita-cerita sedikit ya, mungkin untuk kali ini dari Kak Fahri yang bandel. Oke. Kalau bandel ya namanya cowok ya, Betul. orang bisa dibilangin, apalagi banyak kelas 12 juga. Ya bandel ya semuanya mungkin bandel. Kalau misalkan disuruh baris kadang masih duduk, masih bercanda, terus disuruh ngumpul masih ke kantin atau masih di kelasnya. Tapi dari bandel itu bisa diatasi, nggak harus pakai cara kasar atau kekerasan gitu. Cukup dibilangin sekali, langsung kumpul semua. Kalau apa lagi ya? Ya bandel itu tuh gak ada, cuman ya itu aja. Terus juga saya gak nyangka kalau misalkan dari bandelnya anak-anak kelihatan ini kayak Gaspios itu tuh bisa dapet juara gitu. Padahal di latihan tuh kayak sering ngomong, terus bercanda, apalagi pas lagi nyoba jalur itu banyak yang bicara, terus ketawa-ketawa gitu. Terus gak expect aja kayak bisa dapet juara 2 gitu dengan yang latihan ya banyak bercanda. Iya. Berarti mereka juga punya kesadaran diri sendiri Iya, juga kalau palingan. mereka juga bercanda harus ada waktunya juga seperti itu. Karena bisa. Sebenarnya kalau bandel bisa dibilang satu tim bandel sih. Bandel semua, bahkan Iya. kakak saya juga. Iya benar. Oke, bandel semua. Cuma ada sih gak emang bedanya. Ya Allah. Oh, mungkin gak usah sebut merek Iya, ya, dari sangat pengalaman iya. aja. Nah, Silakan. ini pengalaman aja waktu latihan. Aduh, gimana ya? Orangnya ini agak susah banget dikasih tahu. Waktu dibilang jalan di tempat ini dia agak lambat. Terus waktu udah sama nih, udah serentak semua. Tiba-tiba nanti dia lebih cepat. Terus kalau lagi belok, belajar belok itu dia gimana gitu. Ya pokoknya cuma satu orang yang susah banget dikasih tahu. Bahkan hampir saat di hari itu hampir aja dia melakukan kesalahan. Cuman mungkin udah sadar gitu sama kayak salah bersalah. Jadinya untung aja udah ngelakuin kesalahan itu. Ya kalau dibilang bandel seperti juga bandel termasuk sayanya. Cuek aja sih. Kalau solusi dari Kak Nafisa sendiri untuk untuk memberi makan memperbaiki anggota tadi yang agak bandel itu kira-kira bagaimana? Sebenarnya nggak ada sih. Saya cuma kasih tahu ke pelatihnya, tolong banget nggak bisa nih kalau cuma apa yang kasih tahu, tolong banget nanti dikoreksi, kasih tahu kesalahannya dia di mana, nanti biar pelatihnya kasih tahu. Karena agak takut juga mau ngomongnya. Jadi campur tangan sama pelatih Sama juga pelatih. perlu banget ya. Iya benar. Ya, jadi mungkin tadi itu bukan untuk bicara hal jelek atau apa, Iya. untuk evaluasi. Iya, benar. Evaluasi ke depannya agar lebih baik lagi. Mungkin kan tahun depan nanti juara semua. Amin. Iya, Amin. amin. Karena semua orang juga pernah bikin kesalahan ya Pak. Iya benar. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, menurut kalian kan karena kalian bareng-bareng gitu kan, Yes. walaupun nggak satu grup, menurut kalian regu cowok dengan regu cewek itu lebih solid mana? Gimana ya? Dari siapa dulu nih Kak Lana yang mau Dari jawab? dari Fahri dulu deh. Oke, silakan. Kalau dari aku ya kan kita latihan bareng. Tapi kalau dilihat-lihat sih yang cewek itu ya solid-solid saja. Soalnya ya, saya nggak terlalu tahu. Soalnya Ya. apalagi kan nggak pernah gabung ke yang regu cewek gitu, nggak pernah campur. Ya kalau dari ragu aku sendiri ya solid juga juga kembali tadi namanya juga cowok cepat berbaurnya gitu, kayak udah dapat chemistry jadinya solid, kayak sering bercanda
saling mengingatkan gitu. Ya kalau lihat ya cewek ya seru-seru aja. Terus pas hari terakhir latihan tuh ya kita kan kayak ngumpul level bareng, terus kayak bikin konten bareng gitu. Mungkin setiap regu tuh ada konten masing-masing. Iya. Ya jadinya ya seru-seru aja. Cowok solid ya paling lebih solidan yang cowok. Karena dia juga jadi cowok seperti itu, jadi nggak merasakan juga gimana Iya. di cewek ya. Kalau dari Jadi cewek itu, nih, ya. Sebenarnya kalau dari saya sendiri, menurut saya itu lebih solid regunya cowok. Jujur aja lebih solid regunya yang cowok, karena ya itu tadi mereka tuh gampang berbaur, jadi membawa kesunya juga gampang. seneng banget. Ya karena emang itu fakta. Iya. Soalnya kalau cewek itu sebenarnya ribet ya. Iya ribet. Benar ya. Ngaturinya ribet. Ya. Udah ngakuin sendiri dari cewek, kalau cewek tuh emang sebenarnya ribet. Cuman ya bisalah kalau saling membantu, saling mendengar, saling kompak lah pokoknya. Tapi kalau untuk solid itu lebih solid berbeda cowok. Benar ya. Jadi bukan rahasia umum juga ya. Iya. Di mana-mana solid, yang kalau solid ya pasti cowok mungkin yang lebih Karena cowok lebih gampang berbaur gitu. Iya. Itu salah satu faktornya. Oke. Ya. Jadi nih Kak, untuk apa? Jalur ini kan kira-kira kurang lebih 5 km ya Kak? 5,6 km itu jalur yang pasti sangat jauh. Kira-kira boleh cerita dong Kak, mungkin jalur mana nih, jalan mana yang mungkin agak sulit dilewati waktu itu di lomba? Apalagi jalannya ini ya, jalannya banyak jalan utama ya. Iya, jalan benar. Kira-kira mana nih yang mungkin agak sedikit menantang deh untuk tim? Kira-kira dari Kak? Kalau dari saya itu jalur yang nggak paling sih ya sedikit susah itu tuh dari mulai perempat ini ya Pak sebut jalan. Boleh, Bisa. jalan doang ini soalnya. Iya. Nggak tahu nama jalannya cuma Oke. dari kira-kira. Itu dari perempatan Karta terus ke selatan sampai belokan apa ya? Apa namanya? Tekobu. Oh iya. Nah itu Iya. kalau namanya nah itu lumayan. Soalnya itu kan sempit jalannya, terus kayak banyak dari lawan arus tuh banyak motor, jadinya di situ tuh harus pinter-pinter ngatur tempo kayak kecepatan sama kelambatannya gitu. Terus kalau yang paling susah ini nih pasti semua regu tuh ngerasain itu tuh di perempatan Gudang Garam. Oh iya. Yang tenda beli itu Oh, perempatan iya. ke sana. Itu kan jalannya kalau dari jalur itu kan harus serong kanan terus soalnya itu kan jalannya nggak lurus langsung ke sana, jadi harus belok dulu pas sana lagi. Masa juga rame. Iya, jadi ya abang-abangnya itu banyak di situ, terus harus menyesuaikan sama barisan di depan juga, jangan maunya sendiri, terus nggak belok sendiri gitu. Jadi harus ya, itu bangun kekompakan biar tetap solid sampai akhir. Itu jalur yang paling susah. Silakan, Kak. Kalau dari saya, ya yang pertama itu yang di perempatan Tekobu itu, karena emang jalannya itu sempit dan itu tuh kalau masih aba-aba harus tahu ini jangan terlalu mepet, tapi juga jangan terlalu jauh sama jalurnya, takut agak mengganggu pengendara yang lain karena motor dan mobil itu juga itu masih lewat. Lalu yang paling susah itu juga hampir finish. Nah itu karena apa ya? Titik yang kayak kita udah capek banget, loyo gimana, gak terlalu mikir sama anak-anak lain, maksudnya gak mikir gitu. Jadi kita tuh mikir masing-masing. Nah yang saya takutin itu takut ada yang pingsan. Itu yang Bapak roboh di sana. iya bener banget. Apalagi juga kan disebut sama orang-orang itu ya. Jadi kalau terlalu lama itu tuh bikin pusing terus gak fokus, akhirnya roboh. Tapi ya untung aja waktu udah lewat garis finish masih lengkap semuanya. Jadi robohnya itu waktu udah di pos di tempat kita ngumpul, jadi roboh di situ semua. Dan ya bisa yang bahagia karena sudah lega. Kalau dari cerita saya kalau dua ini sepertinya menjadi jatuh itu agak sulit ya, karena harus benar-benar. Kalau saya pikir cuma kayak pas awal gerak jalan sudah jalan aja gitu. Ternyata masih banyak yang harus diatur ya kan. Iya. Alana gimana nih kalau saya jadi jatuh? Pasti ini sih takut kalau Ya. ada anggota regu yang roboh. Nah iya. Jadi kepikiran terus dari awal, dari start sampai finish. Iya. Jadi karena start kan itu mulai dari alun-alun.
sekitar itu. Iya, iya, Ya, iya. sekitar itu. Lalu kalian lanjut berputar dari ujung ke ujung kota, lalu kembali lagi ke alun-alun. Iya. Di garis finish itu selegah apa perasaan kalian? Kalau boleh dianalogikan dengan Ya lega sih lega. Soalnya dari start sampai finish itu tuh di kota saya kena tumbang. Mungkin karena cowok fisiknya kuat. Gitu. Coba terus gimana? Iya. Terus kalau dari saya sendiri itu tuh ada rasa senang sama sedihnya. Kalau dari senangnya tuh dari ya itu tadi dari start sampai finish teman-teman gak ada yang tumbang, terus juga nggak salah komando, terus juga katanya PJ dari ibu saya tuh waktunya pas lah lumayan gitu lah. Terus sedihnya tuh ya itu apa namanya, tahun depan gak bisa ikut lagi gitu. Mungkin ini jadi yang terakhir buat jalan di SMA ya. Nangis Kak? Enggak. Ketawa Enggak. ya? Siapa tahu menetes air matanya. Silakan Kak Nafisa. Lega itu waktu sudah menyentuh semua satu pasukan sudah menyentuh garis finish, karena kayak rasanya sudah selesai, nggak nginjak aspal itu lagi, kita bisa tidur-tiduran, lega banget. Dan juga saat itu saya agak panik sih, masih ingin cek itu kondisinya tim ini sampai saya hitung ini apa udah masih takut banget kalau ada yang tumbang. Tapi waktu udah dihitung udah lengkap, alhamdulillah lancar, nggak ada yang jatuh atau apa, nggak ada tulisan, alhamdulillah lega banget. Kita nyampe di tempat pos itu, tempat istirahat, kita pada nangis karena ya Allah untuk aja bisa lewatin jalur yang panjang panas ini. 5 kilometer sama panjang ya Kak? Panjang banget, itu capek banget. Dan kalau saya boleh cerita nih ya, saya tuh agak apa ya, kayak gak bisa dikasih tahu. Teman-teman saya ini kan ada pakai alas gitu di bawah sepatu mereka, karena kontraflow itu panas. Nah, keras juga keras. Waktu di jalan saya tuh merasa kaki saya sakit. Saya udah merasa udah luka gimana, terserah nggak apa-apa. Gak nyangkanya tuh waktu nyampe di garis finish, saya buka sepatu saya ternyata kaki saya keluar semua. Itu tuh, aduh, apa ya, untung aja saya gak jatuh waktu di jalan, karena emang bener sakit banget, susah banget ditahan. Tapi ya itu alhamdulillahnya ya itu bisa ditahan sampai garis finish. Ya ini enggak aja. Dengar aja udah keluar badannya 100 ya. Ini loh kita ya. Ini loh, karena saya tahu gimana rasanya pakai pantofel tuh keras, terus juga kondisi waktu itu panas ya Kak. Iya, benar. Jadi itu tuh badannya cukup besar ya Mas. Tapi worth it lah. Worth it lah, juara 1. Asik. Oke Kak. Yang cowok ini tuh. Oke Kak. Setelah lomba ini seremuk apa sih rasanya badan kalian? Kalau boleh tahu? Apalagi pas malamnya. Betul. Atau besoknya pas nggak sekolah mungkin bisa diceritakan. Ya kalau remuk pas di garis finish tuh pas udah nyampe gak terlalu remuk banget, soalnya ya mungkin udah terbiasa olahraga jadinya kayak ya fisik tuh lumayan mantap. Terus paling yang pegel tuh cuma bagian bahu kan, di sana kan setiap jalan tuh harus menembakkan tangan, terus juga mungkin kaki pegel soalnya kan berjalan terus. Terus kalau malamnya tuh ya gak kerasa apa-apa, cuman lebih ke ngantuk aja, capek gitu. Jadi langsung istirahat. Ya gitu aja, gak terlalu. Besoknya sekolah Kak? Besoknya sekolah. Langsung Iya. sekolah, langsung tetap sudah bugar ya? Iya. Iya. Kalau tadi Kak Nafisa sekolah nggak nih kira-kira? Alhamdulillah sekolah. Sekolah segar bugar semua ternyata. Walaupun dapetnya tuh telat gitu ya, karena udah capek. Remuk sih enggak juga ya, cuma di bagian kaki aja tuh ya, tiba-tiba ternyata luka. Dan malamnya tuh saya tiba-tiba tuh demam. Dan yang saya bilang tadi, badan saya emang gak fit dari waktu awal-awal latihan. Itu ternyata malamnya tuh demam. Ya, tapi alhamdulillahnya bangun-bangun dapat info, juara 1. Jadi badan tuh langsung fit lagi. Langsung semangat sekolah lagi. Langsung semangat sekolah. Yang awalnya tadi, gak usah sekolah, tiba-tiba, kayaknya sekolah aja deh. Semua bagi handphonenya. Iya, langsung berubah. Kalau saya jadi mereka saya nggak sekolah. Langsung semua. Oke.
Jadi udah tahu bagaimana Iya. perasaannya seberapa berubah perasaannya. Jadi ketika kalian capek itu, udah capek, terus kalian dapat informasi kalau kalian itu dapat juara. Iya. Ya, mungkin boleh di rating nggak sih Kak? Ya, rating. Di rating deh, silahkan Kak Farid. Berarti gimana? Rating 1 sampai 10 kegiatan ini dari awal sampai akhir. Terus juga perasaan saat mendengar informasi juara tentunya ya Kak Rana. Ya intinya sih ya 10 lah. Sebenarnya capeknya tuh gak berasa ya, itu Oh, nggak diganti berasa. ya diganti sama kemenangan gitu, gak sia-sia. Terus apa tadi pertanyaannya? Informasi dengan informasi. Oke, informasi juara. Jadi dengan informasi itu ya seneng, gak nyangka saat dengan latihan yang mepet terus banyak bercandanya itu bisa naik juara. Ya walaupun belum juara 1 tapi udah terbaik lah, juara 2. Iya. Udah menyumbang buat sekolah lagi gitu, prestasi. Ya terus ya kembali lagi ke tadi ya, denger juara bangga banget karena ini yang terakhir buat saya gitu ya, walaupun belum juara 1 tapi udah juara 2 tuh udah buat jadi kebanggaan yang besar buat ini. Sebenarnya kalau untuk juara juga gak ada juara cuma juara 2 juara Iya. tiga, Iya, tapi benar. semua tetap Iya. membanggakan seperti itu. Tapi itu juara cuma 1. Ya, ya tetap bangga, cuman kalau dibilang juara itu cuma 1. Ya. Oke, kalau dengan universitas sendiri gimana nih Kak? Ratingnya 10/10 pastinya ya, karena Lagi ya. iya, kalau boleh cerita ini malamnya tuh kita tuh udah repot banget ya, udah kesah itu sampai di grup tuh bilang udah lah belum nggak benar nggak apa-apa lah, dan tiba-tiba di jam 11:30 ada nih satu anak yang ngirim informasi tentang juara lomba. Saya deg-degan di kelasnya, nggak mau buka, akhirnya saya yang tiba-tiba itu udah lah nggak mau melihat juara, bodo amat gitu. Tiba-tiba ya ternyata rame dari jam 11:30 sampai jam 12 banget grupnya. Saya buka, ya itu ternyata juara 1. Gak expect banget ya Kan kan. malam, membahagiakan. Iya, mau teriak di rumah juga apaan gitu malam-malam. Ya pokoknya bangga banget, dan cuma bisa bilang alhamdulillah kita bisa bawa nama SMA Negeri Sabang lagi untuk menjadi juara. Dan yang lebih kaget itu gak expect kalau awal masuk ke sini tiba-tiba udah jadi juara aja. Ya itu mungkin bisa menjadi pengalaman yang baik buat saya, dan mungkin tahun depan saya ikut lomba lagi. Insya Allah saya usahakan saya bisa menjadi juara dan membawa nama baik bagi SMA Negeri Sabang. Amin. Harapan yang terbaik untuk SMA Negeri Sabang. Iya. Oke, terima kasih Kak Nafisa dan juga Kak Fahri untuk bincang-bincang tentang pada sore hari ini. Apapun itu juara yang kalian dapatkan hari ini itu adalah hasil yang sangat memuaskan seperti itu ya teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk waktunya untuk sore hari ini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk yang menonton, sudah menonton sampai akhir di sini ya. Dan kami akan menutup. Jumpa lagi lain podcast. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.